Hai, para pejuang mahasiswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan untuk membahas latihan kita selanjutnya. Di video yang kedua, video pertama saya sudah membahas nomor 1 sampai nomor 5. Di video kedua ini saya akan membahas nomor 6 sampai nomor 10 ya. Dari latihan-latihan soal yang sudah saya kerjakan, yang akan saya share kepada Anda teknik-tekniknya, strategi-strateginya, bagaimana cara mengerjakan dengan lebih cepat, lebih mudah, dengan lebih praktis, sehingga Anda bisa langsung mengerjakan latihannya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihannya. Soal nomor 6. Most species of Heliotrophus are which, bla 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 of them are cultivated. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini apabila ada koma, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, most spesies sampai koma ini adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat biasanya ada konektornya, atau kalau tidak ada konektornya berarti langsung verb ing atau verb 3. Verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif. Ini kalau anak kalimat ya. Yang kedua adalah apabila induk kalimat seperti ini. Most species ini tidak ada konektornya di depan, maka ini adalah induk kalimat. Ketika di sini induk kalimat, setelah koma mesti di sini ada conjunction. Conjunction apa? Fun boys. Repeat after me. For, and, nor, but, or, yet, so. Diikuti subjek, diikuti verb. Nah, bedanya apa, sir? Bedanya yang pertama adalah apabila di depan itu tidak ada konektornya, ya, tidak ada konektornya, berarti langsung subjek seperti most species seperti ini, berarti ini disebut dengan compound sentence. Apa disebut dengan apa? Compound sentence. Compound sentence itu apa? Compound sentence itu adalah dua induk kalimat yang dihubungkan dengan conjunction. Tapi apabila di depan ada konektornya, berarti di situ disebut dengan complex sentence. Complex sentence itu apa, sir? Seperti yang video saya sebelumnya saya jelaskan, complex sentence itu apabila dalam satu kalimat itu terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah independent clause, yang kedua adalah dependent clause. Oke. Nah, kebetulan di sini adalah compound sentence ya. Apa? Compound sentence. Berarti setelah koma di situ harus ada conjunction, fun boys, subject verb. Yang ada conjunctionnya yang mana nih? Jawabannya yang B. But some of them are. Nah, some of them ini adalah subjek, are cultivated ini adalah verb. Nah, di sini adalah compound sentence. Dua independent clause yang dihubungkan dengan conjunction. Oke. Kemudian yang nomor 2. Thunder occurs as. Nah, di sini thunder ini, petir ini subjek, occurs ini verb. Occurs itu terjadi, as berarti butuh objek. Dan di sini ada kata through, melalui. Nah, di sini yang objek yang mana? An electrical charge. Ini an electrical charge. Nah, ini adalah objek. Tapi di sini ada through, melalui. Berarti kalau ada through-nya itu biasanya pass through. Melalui yang artinya ya. Jadi di sini an electrical charge passes through. Lah, berarti jawabannya yang D. Kalau the passing an electrical charge, the passing ini salah. Karena through ini biasanya pass ini pasangannya through. Jawabannya objek diikuti pass through. Nomor 7 ya. Kemudian yang nomor 8. Researcher have long debated. Nah, researcher di sini adalah sebagai subjek. Have long debated, telah melakukan perdebatan yang lama, ini adalah verb.
Lah kemudian butuhnya objek. Lah butuhnya apa? Objek. Di sini ada Saturn, Moon, Titan, ini subjek, contains ini adalah verb. Berarti objeknya itu terdiri dari apa? Jadi objeknya di sini terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Kalau objeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, ini disebut dengan non-clause. Disebut dengan apa? Non-clause. Kalau non-clause berarti di sini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Berarti kita butuh konektor. Konektornya yang digunakan yang mana? Konektornya yang digunakan adalah whether. Apakah? Bla bla bla. Kalau over it ada it-nya, berarti double subject. Berarti jelas salah. Jawabannya whether Saturn's moon Titan contains hydrocarbon oceans and lakes. Jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 9. Nimbostratus cloud are thick dark gray cloud. Lah, di sini nimbostratus cloud ini adalah sebagai subjek. Are di sini adalah linking verb. Are thick dark gray cloud. Nah, ini berarti di sini ini butuh konektor conjunction. Nah, di sini sudah ada verb-nya, ya toh? Sudah ada verb-nya. Berarti jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar yang B. Kenapa yang benar yang B? Ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah adjective clause. Babnya apa? Adjective clause. Lah, perlu Bapak Ibu ketahui, which ini fungsinya satu sebagai konektor, yang kedua dia sebagai pengganti subjek untuk benda. Jadi subjek benda itu konektornya yang digunakan adalah which. Nah, ini adjective clause ya. Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini adalah di bab nomor 28. Bab pamungkas ya. Jadi di sini which ini adalah sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Jadi subjek itu ada 3. Pertama pakai who untuk orang, which untuk benda, that untuk orang ataupun benda. Lah, di sini kalau disebutkan lagi subjeknya berarti ini salah. Kenapa? Karena subjeknya sudah diganti dengan which. Which sebagai konektor, which sebagai subjek. Jawabannya yang benar adalah yang B ini, yang which saja. Oke. Kemudian soal terakhir yang nomor 10. Bla bla bla, in several early civilization, a cubit was based on the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow. Nah, di sini ada komanya. Nah, seperti penjelasan yang pertama tadi, ketika di situ bla 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 ada komanya, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama di situ adalah bla 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 sampai ini adalah anak kalimat. Kalimat. Ketika setelah koma ini diikuti mesti dengan subjek langsung. Paham ya? Yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan di nomor 6 tadi. Apabila setelah koma di situ ada conjunction subject verb, berarti ini adalah induk kalimat. Terus bedanya apa, Sir? Bedanya kalau yang pertama di sini adalah compound sentence, yang nomor 10 ini adalah complex sentence. Complex sentence maksudnya bagaimana? Bla 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 koma itu adalah anak kalimat, setelah koma di situ tidak ada conjunction, tidak ada
tidak ada conjunction, langsung diikuti dengan subjek, berarti itu adalah induk kalimat. A cubit was based on the length of the forearm. Nah, itu adalah induk kalimat. Kalau induk kalimat, berarti bla 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 ini anak kalimat. Berarti harus ada konektor, subject verb, atau yang kedua adalah langsung di verb ing-kan jika di situ adalah aktif teknik reducing active, atau verb 3 apabila reducing pasif. Berarti it was used as the measurement ini jelas salah. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah anak kalimat atau dependent. Tapi yang A ini adalah independent. Berarti salah. Yang kedua, yang B, a measurement was used, ini juga salah. Kenapa? Karena di sini adalah induk kalimat. The use of the measurement ini juga salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. Kenapa yang D, Sir? Ini sebenarnya ada yang dibuang. Karena di sini adalah tekniknya reducing, ya. Ingat tekniknya apa? Reducing. Maka di sini langsung verb 3 kalau pasif. Kalau pasif langsung verb 3. Lah, berarti bla 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 sampai civilizations itu adalah anak kalimat. Dan kita tahu di sini adalah bentuk pasif. A cubit ini subjeknya ini adalah benda, berarti di sini adalah juga it nanti. It-nya konektornya dibuang, langsung di verb 3-kan karena ini adalah bentuk reducing dalam bentuk kalimat pasif. Jawabannya adalah yang D. Oke, semoga jawaban saya atau penjelasan saya bisa memudahkan teman-teman semuanya untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis. Dan saya mohon maaf jika saya belum bisa menyederhanakan penjelasan saya ini. Dan saya terus akan belajar untuk menyederhanakan. Semoga penjelasan saya bisa lebih mudah, lebih praktis, sehingga bisa membantu Bapak Ibu adik-adik untuk mengerjakan soal TOEFL. Dan materi yang saya jelaskan soal nomor 1 sampai nomor 10 ini memang levelnya sudah level tinggi, level atas. Anda harus mengetahui basicnya, dasarnya dari awal hingga akhir dengan membaca buku yang sudah saya tulis. Di sini adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Anda harus belajar setahap demi setahap dulu. Nanti kalau sudah sampai bab nomor 28, Anda bisa dengan mudah mengikuti penjelasan saya. Dan Anda lebih, oh maksudnya Mr. Wahid seperti ini ya. Nah ini, semakin lama guys, Anda semakin cepat dalam menganalisis. Kenapa? Karena untuk mempelajari buku ini, kalau di lembaga lain Anda butuh 3-4 tahun. Ini sudah saya jelaskan secara sederhana, ringkas, dari tenses sampai klausa, seperti yang saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini atau video kali ini. Dan ini disertai dengan 5 DVD. Ada 5 DVD-nya yang saya masukkan dalam 2 DVD ini. Kalau Anda masih lemah dalam kosakata, saya juga sudah menulis buku vocabulary TOEFL dari nol. Anda bisa hafalkan kosakatanya dari halaman 1 sampai halaman terakhir di buku setebal ini. Anda targetkan setiap 1 harinya 50 kosakata. Selama 1 bulan Anda bisa menghafalkan 1.500 kosakata ya. 3 kali 50 ya, berarti 1.500 kosakata. 3 bulan Anda bisa menghafalkan 4.500. Sekian untuk video ini, semoga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis TOEFL. Dan saya doakan Anda bisa mencapai cita-cita yang Bapak Ibu cita-citakan, mendapatkan beasiswa. Sekian, terima kasih.